Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Setiap awal Oktober ini kita juga memperingati Hari Lansia Internasional ya Bia, dan di Indonesia sendiri pada tahun 2020 ini sekitar 11,34% dari demografi masyarakatnya merupakan lansia. Iya betul sekali, dan meski menjadi kelompok rentan namun hingga saat ini pemirsa, kelompok lansia masih belum menjadi perhatian seluruh pihak. Indonesia menjadi salah satu negara yang menua secara demografis. Data BPS pada 2019 menyebut persentase orang berusia di atas 65 tahun akan meningkat sebesar 25% di tahun 2050. Namun Indonesia harus menghadapi masalah terkait dengan kesejahteraan lansia di masa tuanya. Riset menyebut sekitar 80% penduduk usia 65 tahun ke atas hidup di rumah tangga dengan konsumsi per kapita di bawah Rp50.000 per hari. Hal ini semakin menjadi pelik dengan rendahnya jangkauan jaminan kesehatan bagi lansia. Saat ini hanya 3 dari 5 lansia di Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan, dan baru 12% saja yang memiliki jaminan ketenagakerjaan. Padahal terdapat sejumlah indikator terkait kesejahteraan lansia yang dirilis dari United Nations for Older Person, diantaranya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara independen, kemampuan mengurus diri dan akses kesehatan yang mumpuni, hingga lingkungan yang nyaman dan aktivitas yang beragam. Sejauh ini pemerintah terus menyediakan kebijakan dan program pelindungan bagi lansia, termasuk juga jaminan sosial bagi lansia di Indonesia. Isu terkait jaminan pada hari tua masih menjadi pekerjaan rumah untuk menciptakan Indonesia yang benar-benar menjadi tempat berlindung di hari tua. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, hari tua dan juga masa pensiun masih menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi sebagian orang. Usia yang sudah tidak produktif hingga kondisi kesehatan yang menurun menjadi permasalahan dari menciptakan kesejahteraan di hari tua. Ya, lalu apa regulasi yang dibuat untuk menciptakan Indonesia sebagai tempat berlindung warganya di hari tua? Kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia, ada Bapak Nur Hadi. Selamat pagi, Pak Nur Hadi. Selamat pagi, Pak Nur Hadi, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, kita lihat tadi di informasi awal bahwa ada beberapa indikator untuk yang menyatakan bagaimana harusnya lansia ini hidup, ada independensi, lalu juga bisa bekerja atau masih produktif meskipun di usia lansia. Tapi apakah itu terjadi di Indonesia dan apa sebetulnya permasalahan di lansia di Indonesia, Pak Nur Hadi? Terima kasih, Mbak Gadis. Saya kira permasalahan lansia di Indonesia tidak begitu berbeda dengan negara-negara lain ya, terutama bukan negara maju. Saya kira negara-negara berkembang bahwa layanan dasar lansia itu masih sangat minim. Kemudian tadi saya kira di awal sudah terlihat bahwa jaminan kesehatan masih sangat minim, kemudian jaminan pensiun juga masih sangat minim. Nah, itu terjadi di Indonesia. Data yang sama saya kira menyebutkan bagaimana misalnya 3 dari rumah tangga lansia di Indonesia itu salah satunya belum punya jaminan kesehatan. Nah, ini saya kira sesuatu yang sangat riskan ya, dan negara saya kira perlu ambil peran di situ, walaupun negara saya kira bukan satu-satunya aktor yang harus berperan dalam mewujudkan kesejahteraan lansia. Ada aktor lain misalnya keluarga atau juga masyarakat, dan tentu saja kita juga mengharapkan peran-peran dari sektor swasta maupun masyarakat sipil yang lain. Baik, Pak Nur Hadi, tadi Anda sudah sebutkan bahwa salah satu yang cukup menjadi perhatian dan juga menjadi PR dari pemerintah adalah jaminan di hari tua. Namun tidak hanya ada beberapa aktor saja nih yang berperan. Sejauh ini bagaimana Anda melihat upaya dari pemerintah sendiri untuk menjawab tadi permasalahan yang sudah Anda sebutkan, Pak Nur Hadi? Saya kira pemerintah punya skema yang komprehensif ya.
terkait dengan jaminan ini bukan hanya lansia sebenarnya, dari sejak bayi di kandungan, kemudian lahir, sekolah di SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, bahkan sampai bekerja ketika usia produktif, itu mereka juga punya jaminan. Nah, masuk pada level lansia, jaminan tersebut sebenarnya ada, tetapi bisa dibilang sangat minim ya. Jaminan-jaminan yang tersedia itu lebih sifatnya yang non-kontributori, artinya jaminan yang bukan melalui skema iuran dari lansia. Selama ini masih mengharapkan adanya budget dari negara, dan kita tentu tahu bantuan sosial yang diberikan oleh negara ini sangat besar sehingga sangat memberatkan keuangan negara. Nah, sepanjang yang saya ketahui, coverage dari bantuan sosial untuk lansia yang bermacam-macam ya, mulai dari ada PKH di situ mengcover lansia, program keluarga harapan, kemudian misalnya ada juga asistensi sosial lanjut usia terlantar, itu juga persentasenya sangat minim mengcover lansia. Jadi dalam konteks ini bantuan sosial untuk lansia itu sangat minim, sehingga saya kira kalau negara mau berperan lebih jauh itu perlu membuka ruang yang lebih luas untuk model perlindungan sosial yang sifatnya kontributori. Artinya selagi produktif itu mereka perlu menyiapkan diri kelak untuk ketika menjadi lansia itu ada semacam jaminan hari tua atau jaminan pensiun. Nah, BPJS BPJS Ketenagakerjaan saya kira sudah membuat skema ini ya. Ya, mereka yang produktif bisa ikut jaminan hari tua atau jaminan pensiun, sehingga ketika sudah tidak lagi bekerja itu mereka bisa memperoleh penghasilan yang masih layak. Untuk bantuan sosial memang masih minim, tapi ada usaha untuk memberikan kontribusi yang kontributif begitu untuk bagaimana kemudian mereka hidup di masa tua atau saat lansia. Harus ada pemikiran akan seperti apa nanti kita di masa tua. Nah, tadi kita bahas untuk sisi peran pemerintah, Pak Nur Hadi. Tapi bagaimana peran keluarga? Apa yang harus dilakukan keluarga kemudian untuk memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya untuk para lansia, untuk mereka ini bisa lebih hidup sejahtera dan juga tentunya ini bahagia di sisa-sisa masa hidupnya. Seperti apa, Pak Nur Hadi? Baik, Mbak. Saya kira kita kalau dalam dunia akademik ya mengenal istilahnya familisasi dan defamilisasi, di mana kalau familisasi itu lansia ini akan banyak di-cover oleh keluarga, sedangkan defamilisasi itu peran keluarga sangat minim gitu ya. Nah, saya kira dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang di mana keuangan negara itu sangat terbatas, kemudian peran negara atau familisasi ini harus kuat gitu ya. Jadi kita harus model hybrid, mix antara familisasi dan defamilisasi. Nah, peran keluarga saya kira sangat banyak ya, terutama untuk generasi produktif itu harus mau menanggung orang tuanya. Nah, ini di negara kita rasionya menunjukkan semakin meningkat. Kalau tidak salah per 2019 itu rasionya 15%, artinya dari 100 orang yang produktif itu harus menanggung 15 lansia gitu ya. Nah, namun begitu rasio tentu saja bukan hanya ekonomi ya, karena kalau kita mengenal kesejahteraan lansia tentu saja bukan sekedar economic well-being, tetapi di situ ada juga social well-being, bagaimana lansia ini diperlakukan sebagai makhluk sosial ya, tetap bisa bergaul dengan masyarakat, dan juga psychological well-being. Mereka harus dilihat kesejahteraan psikologisnya, jangan merasa menjadi manusia yang tidak berguna. Nah, sehingga tagline lansia produktif itu saya kira bagus, yang itu di komunitas difasilitasi dengan misalnya posyandu lansia ya, yang itu sebenarnya upaya bersama antara masyarakat,
dan keluarga untuk menopang kesejahteraan lansia. Baik, salah satu poin yang saya tangkap adalah dengan campaign tadi lansia produktif ini juga bisa menjadi salah satu upaya untuk sama-sama menciptakan environment ataupun lingkungan yang mendukung adanya lansia ini di tengah komunitas kita. Baik Pak Nur Hadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Ketua Umum Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak. Baik.